Hidroponik. Eh, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Berhubung di mes pembina dan mes bawah ini adalah milik kelas 1 dan kelas 2, jadi kita bisa leluasa untuk ngeliat nih guys, mes bawah itu yang mana, mes pembina itu yang mana. Tapi mohon maaf ya nggak bisa ngeliatin kalian tentang mes atas karena mes atas itu penghuninya kelas 3, jadi takut ngeganggu juga. Lanjut aja, mari kita lihat ke mes pembina. Oh ya guys, jadi di sini adalah mes pembina. Kenapa disebut mes pembina? Karena mesnya itu dibagi jadi dua kan. Kalau mes bawah itu besar, dan kalau mes pembina ini dibagi jadi dua. Jadi di sebelah sini adalah mes tempat tinggal pembina, yaitu Pak Aziz, dan yang sebelah sini adalah mes pembina. Yuk kita masuk ke mes pembina. Assalamualaikum. Nah, ini disebut dengan mes pembina guys. Jadi mes pembina di sini sama bentuknya kayak yang mes bawah, tapi di sini lebih kecil, lebih setengahnya gitu dari mes bawah. Dan di sini ada para RB di sini diperuntukkan untuk siswi yang tinggal di mes bawah gitu guys. Jadi kita rolling itu. Dan di sini ada kamar RB khusus untuk anak IPS doang, yaitu kamar RB khusus untuk anak IPS. Jadi gini guys. Biasanya kalau jihan buat vlog atau video-video biasa di sini karena di sini backgroundnya bagus. Dan di sini Jihan mau ngeliat memperlihatkan RB-nya Jihan guys. Jadi ini adalah RB-nya Jihan. Ini adalah RB-nya Jihan. RB-nya Jihan itu dipenuhi dengan buku-buku bacaan, foto-foto gitu, Al-Quran dan lain sebagainya, motivasi, buku-buku pelajaran dia ada di sini. Ini untuk barang-barang seperti ini, tas juga. Ini RB-nya Jihan guys gitu. Oke, kita keluar. Oh iya, di sini juga ada kaca juga. Biasanya kita nyetrika juga di sini. Tuh, lanjut nunjukin place yang terkeren dan terseru di asrama bina siswa, khususnya asrama putri. Jadi di sini ada yang namanya saung guys. Jadi saung ini biasa digunakan untuk orang-orang siswi asrama bina siswa belajar. Jadi kita biasa belajar kalau UTS di sini. Kalau diskusi juga di sini biasanya. Tapi diskusi intern doang, pribadi, personal gitu loh, nggak kayak bareng war gitu. Di sini kita juga bisa ngeliat pemandangan biasanya. Dan kita bisa lihat pemandangan kalau pohon-pohon singkong ini udah pada ditebalin. Dan di situ pemandangannya keren banget. Kita bisa ngeliat kota, gunung, awan, mantap pokoknya. Kita juga bisa curcol atau curhat-curhat di sini. Pokoknya ini tempat terdabes di mes. Dan ini adalah dan ini ceritanya lagi pada pulang ya, karena diliburkan karena COVID-19. Jadi adalah sekali kita buat vlog aja gitu ya, yang nge iya aja ya. Jadi ini halaman depannya. Kita lihat tamannya nih guys. Jadi di sini ada taman di bundaran. Itu di atas, mes atas yang Jen udah bilang itu mes pembina, ini mes bawah. Ini tamannya itu ya biasanya kita korve nyabutin rumput di sini, atau kita lari biasanya untuk olahraga mingguan itu muter-muter sini. Dan ini guys, ini tempat bersejarah banget. Ini namanya leaf one atau daun satu. Jadi daun satu ini adalah place dede kita setiap hari. Jadi kita harus ngededein ini setiap hari, tapi nanti kita dedenya itu bakal di rolling gitu. Dan ini nih enak banget untuk belajar. Biasanya kalau Jihan belajar ini di sini tiduran. Dan pokoknya mantap jiwa guys di sini. Namanya daun satu. Daun satu ini juga bisa untuk lari-lari. Jadi kalau kita mau olahraga mingguan gitu biasanya enak nih, nanjak gitu terus turun. Juga punya kebun wisata hidroponik. Jadi di sini kita bakal ngelakuin agrobisnis. Kita bakal ngerasain agrobisnis, yaitu budidaya sawi dan tanaman-tanaman budidaya lainnya. Tuh kayak gitu guys. Mau masuk ayo. Tapi kayaknya ditutup deh guys, jadi kita harus dari luar.
Jadi hidroponik gitulah guys, jadi kayak hidroponik gitu. Jadi kita biasanya agrobisnis di sini, kayak di kebun. Ada wisata hidroponik. Bapak. Selainnya di asrama bina siswa itu ada yang namanya bank sampah. Jadi kita bisa ngolah sampah jadi barang-barang yang bernilai dan bisa dijual lagi yang menguntungkan gitu. Keren kan, ada program circular economy dari Bio Farma gitu. Jadi kita bekerja sama Bio Farma. Dan di sini juga ada yang namanya fasilitas budidaya maggot. Maggot itu adalah soldier fly atau lalat. Jadi nanti lalatnya itu bisa kita gunain untuk pakan atau ternak ayam guys. Jadi kita nggak perlu mahal-mahal untuk beli pakan ayam, karena di sini kalau fasilitas budidaya maggot ini bisa jadi usaha alternatif lainnya. Jadi kita juga biasanya selain agrobisnis biasanya ada yang namanya peternak gitu, tapi selain berternak ayam dan ikan, kita juga biasanya berternak maggot. Assalamualaikum ibu. Jadi gitu guys.